Kalau kita bisa merasa cukup, Anda harus lihat gini. Firman Tuhan berkata, asalkan ada makanan dan pakaian cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tuhan tuh sebenarnya gak pernah bikin kita kekurangan. Yang bikin kita sering gak merasa cukup adalah diri kita sendiri. Nafsu kita, keinginan kita yang menyiksa kita sebenarnya. Bayangin ya, kalau kita tuh bisa makan cukup, makan enak, tidur nyenyak, bisa istirahat, bisa sehat. Itu mahal sekali loh. Berapa saudara yang sehat dan bisa istirahat dengan baik tiap malam? Katakan saya kaya. Itu mahal loh. Orang buat bisa lelap aja, minum obat terus. Saya pernah ngerasain kebanyakan minum kopi dalam sehari, saya gak bisa tidur sampai pagi menderita. Orang kalau bisa tidur nyenyak, yang baru pelor gitu langsung nempel molor, itu Anda sangat diberkati. Suami saya ini diberkati. Luar biasa. Bojoku iki. Sajane nempel molor. Saya iri hati. Saya buat tidur itu perlu kayak, saya pernah cerita di Korbaleng, perlu yang kayak, misalnya diganggu gitu, bangun ulang lagi. Jadi harus ada prosesnya gitu loh untuk hilang gitu loh. Suamiku, udah hilang. Terus dia punya kuasa atas tubuhnya. Dia mau buang air, kapan saja dia bisa putuskan. Enak banget. Cewek-cewek minum dulkolak. Saya sih minum kopi hitam, obat saya. Tapi dia tuh, man, you are full of grace. Anda yang bisa buang air kapan aja Anda mau, tanpa harus setengah mateng nahaninnya. Saya kasih tahu, Anda kaya. Katakan kanan kirimu, Anda wajah-wajah orang kaya. Haleluya. Dengar baik. Cinta uang yang sering bikin kita jadi serakah. Kita jadi gak pernah ngerasa cukup. Udah kaya meleleh. Udah punya harta banyak. Aset banyak. Gak pernah bilang enough. Anda gak kaya sama sekali. Kalau Anda gak bisa bilang cukup sama dirimu sendiri. Mohon maaf, hartamu boleh melimpah. Tapi Anda sama sekali tidak kaya. Karena orang yang kaya itu bisa berkata cukup. Saya buktikan. Lihat para pejabat yang korupsi. Lihat orang-orang kaya yang tertawa di atas penderitaan sesama. Apakah mereka kurang kaya? Mereka sangat-sangat kaya. Pengkhotbah 5 ayat 9 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ayat 18, baca sama-sama. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Kalau kita bisa menikmati hidup kita, menikmati hasil kerja keras kita, meskipun harta kita tidak melimpah, Anda harus tahu Anda sangat-sangat kaya. Anda dikasihi Allah, amen. Melewati kemiskinan, mungkin kadang-kadang kekurangan, pas-pasan. Jangan meninggalkan Tuhan, jangan kehilangan iman, jangan pikir Tuhan tidak sayang. Ingat, kemurnian kasih dan iman kita diuji. Bahwa harta bukan segalanya, tapi Tuhanlah segalanya. Saya tutup dengan Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sama-sama, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Katakan amin. Dengar, jadilah hamba yang setia. Cintai Dia bukan karena harta. Cintai Dia karena Dia mengasihi kita. Amen. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda,
ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.